Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Bapak Haryadi Triwahyu Putra dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir di presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Valerio Rahman dengan NIM 5111211134 selaku moderator dari kelompok yang akan membahas mengenai perusahaan pada produk Apple. Baik, tanpa berlama-lama untuk materi yang pertama akan dibaca oleh saya sendiri. Profil Apple. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem operasi Mac OS dan iOS, pemutar media iTunes, penjelajah web Safari, perangkat kreativitas, produktivitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud. Pengaruh lingkungan demografi produk Apple. iPhone memiliki pangsa pasar laki-laki dan wanita kisaran umur 17-35 tahun dan kelas menengah atas. Salah satu pasar yang berpotensi besar bagi produsen iPhone adalah anak remaja. Dalam artikel bisnis.com, perusahaan pialang Piper Jaffray melakukan survei kepada remaja 2 kali setahun setiap 6 bulan sekali yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar terkini yang diminati para remaja. Sebanyak 6.500 remaja dengan usia rata-rata 16,5. Ditanya preferensi mereka untuk smartphone, 69% dari responden remaja memiliki iPhone. Hal ini dikarenakan mereka masih suka berganti-ganti merek ponsel, mengikuti tren yang ada sehingga masih melakukan keputusan pembelian. Selain itu, remaja juga membutuhkan ponsel yang pintar dan canggih untuk menunjang kegiatan pendidikannya agar lebih mudah. Baik, materi berikutnya akan dibaca oleh Salman Afariji. Baik. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya produk Apple. Faktor sosial budaya berperan penting dalam pengambilan keputusan di mana tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial dan referensi dari orang lain. Karena mereka dapat mempengaruhi seseorang menentukan keputusan dalam menggunakan barang dan jasa, sehingga peran tersebut dapat menjadi acuan terhadap informasi yang didapatkan. Faktor pribadi juga berperan penting dalam pemilihan suatu produk barang atau jasa karena dengan adanya gaya hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, hubungan kepribadian, dan pola hidup setiap individu dapat membentuk ego seseorang untuk memiliki sebuah smartphone bermerek iPhone, di mana merek itu sangat terkenal di kalangan kelas menengah atas, terutama di negara maju. Baik, selanjutnya. Pengaruh lingkungan teknologi produk Apple. Pada tahun 2016, Apple lebih baik dalam mempertahankan market share-nya dalam kuartal kedua dan ketiga. Meski sekarang Apple hanya menduduki peringkat kedua di dunia, tetapi Apple masih menjadi salah satu smartphone unggulan yang sangat diminati konsumen. iPhone adalah buatan vendor Apple yang menggunakan sistem operasi iOS pada perangkatnya. Sistem operasi Apple berbeda dengan sistem operasi lain seperti Windows Phone dan Microsoft dan Android dari Google. Apple tidak melisensikan iOS untuk diinstal di perangkat keras yang bukan buatan Apple Inc. Harga produk iPhone memang terkesan mahal dibandingkan dengan para pesaingnya, namun iPhone bekerja dengan sistem operasi iOS yang berbeda dengan pesaingnya sehingga produk iPhone memiliki kecanggihan yang lebih dibandingkan pesaingnya, terutama sistem operasi Android. iPhone memiliki citra yang membuat para penggunanya terlihat mewah dan menaikkan prestige. Nilai prestige produk saat ini mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat mengingat gaya hidup yang cukup tinggi dan dapat dikatakan cenderung memandang rendah barang-barang yang tidak memiliki prestige.
Dari beberapa faktor di atas, bisa dikatakan itulah sebabnya konsumen berbondong-bondong berpindah merek ke produk Apple. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Salman Al-Farizi. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Rizal Alfa. Baik, selanjutnya pengaruh lingkungan etis produk Apple. Tanggung jawab sosial terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan. Apple dikabarkan mempunyai andil besar dalam kampanye Red yang digalang oleh Bono, pentolan grup band U2 bersama dengan presenter terkenal Oprah. Kampanye Red merupakan kegiatan amal yang dibentuk untuk memerangi penyakit HIV/AIDS di seluruh dunia. Apple sendiri bukan donatur baru. Mereka sudah menjadi bagian dari kampanye ini sejak tahun 2006 dan total sudah memberikan donasi sebesar $65 juta. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah tweet di akun resmi Red. Apple pertama kali mengikuti kampanye Red ini bersama Bono dan Oprah dengan meluncurkan iPod Nano Red. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan serius mereka kepada kampanye Red, Apple juga merilis serangkaian produk bernuansa merah lainnya termasuk iPod Touch, iPod Shuffle, iPad Smart Cover, dan juga iPhone 4S Case. Dan yang terbaru, Apple menambahkan casing iPhone 5S ke dalam koleksi produk Red. Kampanye penggalangan dana dalam produk Red juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lain seperti Nike, Starbucks, dan American Express. Sejauh ini berhasil mengumpulkan dana tak kurang dari $200 juta. Kegiatan ini saya rasa cukup bagus untuk Apple, sebab secara tidak langsung menambah nilai plus perusahaan di mata konsumen. Di Indonesia, hal serupa biasa disebut sebagai program CSR, dan jangan kaget jika ternyata program tersebut merupakan bagian dari strategi marketing. Selanjutnya, hal apa yang akan kita lakukan jika kita menjadi manajer atau pemilik? Yang pertama, kita akan tetap mempertahankan keunikan dari produk-produk yang kami buat, lalu tidak menurunkan pangsa pasar, dan tetap teguh mencari pangsa pasar kalangan menengah ke atas. Lalu mendengarkan masukan dari pengguna dan strategi banding yang baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, dengan harapan teman-teman sekalian dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.